Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jangan lupa juga teman-teman untuk menjaga kesehatannya. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hari ini kita akan belajar tema seperti yang sudah Ibu tugaskan. Hari ini belajar tema halaman 20 tema 2 ya. 51. Baik, sebelum memulai pembelajaran, teman-teman berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita halaman 51. Winda akan bacakan nomor 1 sampai nomor 4 untuk bahasa Indonesia. Perubahan cuaca dapat terjadi secara tiba-tiba. Perubahan cuaca dapat mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Ketika cuaca panas, kita sebaiknya menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Kita juga perlu mengkonsumsi air yang cukup agar tidak dehidrasi. Ingat ya, kemarin dehidrasi itu kekurangan cairan atau kekurangan minum. Lanjut ya, kita dapat memanfaatkan cuaca panas untuk mengeringkan pakaian. Selain itu, kita perlu tetap menyediakan payung atau jas hujan ketika berpergian, karena cuaca hujan bisa saja terjadi secara tiba-tiba. Nomor 1. Tuliskan informasi dari paragraf ke-1. Paragraf ke-1 itu yang ini ya. Nih, seperti ini disebut paragraf. Dan diakhiri dengan tanda titik. Informasinya apa? Coba kita baca. Perubahan cuaca dapat terjadi secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri. Kita lanjut ke nomor 2. Tambahkan kalimat penjelas pada informasi di paragraf ke-1. Kalimat penjelas gunanya memberikan informasi tambahan agar pembaca itu lebih jelas di dalam memahami informasi. Oke, kita boleh menambahkan kalimat penjelas ini di kalimat ini. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Nah, apa yang perlu kita siapkan agar persiapan kita itu baik di dalam menghadapi cuaca yang terjadi sewaktu-waktu? Apa aja yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah bisa kita siapkan jas hujan, kemudian payung, kemudian apalagi? Silakan teman-teman boleh diisikan ke nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Tuliskan informasi dari paragraf kedua. Ini paragraf yang pertama, ini paragraf yang kedua. Nah, ini tanda titik, diakhiri dengan tanda titik. Nih, paragraf itu ciri-cirinya ada seperti ini. Nah, tuliskan informasi dari paragraf 2. Coba apa kira-kira informasi yang dapat diperoleh dari paragraf kedua ini? Beberapa informasi nih, banyak sekali. Nah, ini ketika cuaca panas, sebaiknya menggunakan pakaian yang menyerap keringat, ini informasi. Kemudian juga mengkonsumsi air yang cukup agar tidak dehidrasi, ini juga informasi. Kemudian, nah ini cuaca panas dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian. Selain itu, nah ini juga perlu menyediakan payung dan jas hujan ketika berpergian, karena cuaca hujan bisa terjadi sewaktu-waktu atau tiba-tiba terjadi. Itu juga termasuk informasi yang ada di paragraf kedua. Silahkan teman-teman salin di buku temanya ya. Kita lanjut ke nomor 4.
Kalau terlalu cepat, teman-teman bisa mengulangi video Bu Indah ya. Tambahkan kalimat penjelas pada informasi di paragraf kedua. Teman-teman bisa memilih informasi yang mana yang mau diperjelas di paragraf kedua. Misalnya yang ini, ketika cuaca panas, kita sebaiknya menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Diperjelas oleh teman-teman seperti bahan katun atau bahan kaos, misalnya seperti itu. Atau lagi yang ini, misalnya informasi yang bawahnya, kita juga perlu mengkonsumsi air yang cukup agar tidak dehidrasi. Mengkonsumsi air misalnya harus minum sehari 8 gelas. Nah itu diperjelas seperti itu dan seterusnya. Boleh teman-teman pilih informasi yang mana yang ada di paragraf kedua ini, lalu teman-teman tambahkan informasi lainnya agar informasi tersebut lebih jelas lagi. Teman, kita lanjut ke muatan matematika. Nomor 1, di antara pecahan-pecahan berikut, manakah yang nilainya paling kecil? Mudah ya, ini yang bawahnya penyebutnya, ini pembilang yang atas, yang bawah penyebut. Penyebutnya sudah sama. Jadi tinggal pilih aja yang atasnya yang kecil. Berarti jawabannya yang mana? 2/7. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar pizza. Tanda perbandingan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah titik-titik yang ini nih. Ini A, tanda kurang dari, yang ini B, tanda lebih dari, yang ini C, tanda sama dengan. Ini pizza A, ini pizza B. Pizza A kurang dari pizza B atau pizza A lebih dari pizza B atau yang C, pizza A sama dengan pizza B. Yang mana yang paling tepat? Lanjut ke nomor 3. Silanglah pecahan yang nilainya lebih besar. Teman-teman, silakan silang pecahan yang lebih besar. Misalnya ini yang A, 3/5 dengan 2/5, mana yang lebih besar? Nanti disilang begini nih, seret-seret gitu. Yang B, 4/7 dengan 4/9, mana yang lebih besar? Cara mengukur mana yang lebih besar, teman-teman boleh menggunakan kali silang. Perhatikan contoh berikut. Seperti ini. Ini pembilangnya sudah sama, yaitu 6. Jadi teman-teman bisa langsung tentukan pecahan yang besarnya adalah pasti yang ini. Boleh dibuktikan dengan perkalian silang. Misalnya 6 dikali 2, ini ke sini ya. 6 dikali 2 sama dengan 12. Tulis di atasnya. 4 dikali 6, 24, tulis di atasnya. Berarti betul yang besar adalah 4 dikali 6. 24 dan 12 kan besar 24. Berarti besar pecahan yang ini daripada 2/6. Ini juga sama teman-teman. Silakan untuk nomor 3 sama. Untuk nomor 4 mengisinya juga sama. Silakan. Ini pakai tanda kurang dari atau lebih dari, silakan dipilih. Yang nomor 5 juga sama. 2/6 dan 3/6 itu silakan teman-teman nanti pakai simbol kurang dari atau lebih dari atau sama dengan. Mungkin itu saja, terima kasih. Semoga kedepannya kita dapat bersilaturahmi kembali. Untuk muatan PPKN dan SPDP, silakan teman-teman pelajari sendiri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.